akan membahas tentang analisis pasar global yang ada di negara Malaysia. Contohnya perusahaan Petronas yang bergerak di bidang perminyakan. Ini saya akan membahas tentang jejak perjalanan Petronas dan sejarah negara Malaysia. Untuk jejak perjalanan Petronas, yang pertama itu Petronas atau Petroleum Nasional Berhad lahir pada 17 Agustus 1974 atas inisiatif pemerintah Malaysia. Tujuannya itu biar diurus secara mandiri dan tidak bergantung pada negara asing. Di awal berdirinya itu Petronas hanya berbekal 15 karyawan dan 2 saluran telepon yang cukup sederhana. 4 tahun kemudian, tepatnya pada 1978, Petronas mendirikan anak perusahaan bernama Petronas Ltd (PNBHD) yang berfokus pada eksplorasi produksi minyak dan gas. Dari sana, langkah demi langkah, Petronas tumbuh menjadi pemain global di industri energi. Kini operasinya tersebar dari lebih 30 negara mencakup berbagai sektor mulai dari eksplorasi, produksi, penggilingan, distribusi, dan petrokimia. Salah satu pencapaian yang paling dikenal oleh publik adalah pembangunan menara kembar Petronas di Kuala Lumpur atau yang bisa dilihat sekarang. Gedung ini sempat menyandang gelar sebagai gedung tertinggi di dunia dan menjadi ikon kemajuan Malaysia. Tak hanya itu, Petronas juga berkontribusi besar terhadap pendapatan negara dan dikenal luas sebagai satu perusahaan milik negara yang paling sukses di kawasan Asia Tenggara. Nah, untuk sejarah negara Malaysia punya sejarah yang cukup lumayan panjang, dimulai dari zaman prasejarah saat wilayahnya dihuni oleh kelompok Austroastik dan Austronesia. Lama-lama muncul kerajaan Melayu seperti Langkasuka, Sriwijaya, dan Melaka yang Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah negara Malaysia. Nah, sejarah negara Malaysia itu awalnya dihuni oleh kelompok Austroastik dan Austronesia. Lama-lama muncul kerajaan Melayu seperti Langkasuka, Sriwijaya, dan Melaka menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di kawasan tersebut. Masuk ke era kolonial, Melaka ditaklukkan oleh Portugis tahun 1511, lalu digantikan dikuasai oleh Belanda dan Inggris. Inggris bikin struktur baru seperti negeri-negeri Selat dan Federasi Malaya. Waktu Perang Dunia Kedua, Jepang sempat menduduki wilayah tersebut, dan di situ semangat nasionalisme mulai bangkit dipimpin oleh tokoh seperti Tuanku Abdul Rahman. Akhirnya, Federasi Malaya merdeka pada 31 Agustus 1957. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada 16 September 1963, Malaysia resmi terbentuk dengan bergabung Sabah, Sarawak, dan Singapura. Meski Singapura keluar 2 tahun setelahnya di 1965. Sekarang Malaysia dikenal sebagai negara multikultural dan parlementer. Dari sistem pemerintahan monarki konstitusional dan demokrasi parlementer. Meski tantangannya banyak, Malaysia tetap menjadi salah satu negara paling aktif dan berkembang di Asia Tenggara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman, kali ini saya akan memaparkan hasil analisis SWOT dari Petronas, perusahaan terbesar asal Malaysia. Kita akan membahas 4 aspeknya. Yang pertama itu ada kekuatan. Dari sisi kekuatan, Petronas ini mempunyai posisi yang sangat kuat di industri energi global. Yang pertama ini, Petronas adalah perusahaan milik negara. Jadi, mereka punya dukungan penuh dari pemerintah Malaysia, baik dari segi finansial maupun politik. Ini membuat posisi mereka itu stabil sekali. Yang kedua itu, Petronas punya jaringan global yang luas. Mereka beroperasi lebih dari 70 negara dan punya lebih dari 2.000 stasiun sel retail dan ratusan ladang minyak dan gas. Dan yang ketiga itu kekuatan finansial.
pendapatannya itu lebih dari 42 dolar AS dan asetnya mencapai 143 miliar dolar. Jadi secara keuangan ini Petronas ini termasuk jajaran perusahaan terbesar di dunia. Dan yang terakhir itu reputasi internasional. Petronas ini masuk daftar dari Fortune Global 500 dan bahkan disebut oleh Financial Times sebagai salah satu Neo 7 Stars 7 perusahaan termuka di dunia. Nah, jadi kelemahannya itu, selanjutnya itu kita akan membahas kelemahannya. Meskipun kuat, Petronas ini mempunyai kelemahan. Yang pertama itu masih bergantung pada fosil, padahal dunia sekarang lebih gencar beralih kepada energi bersih dan berkelanjutan. Yang kedua itu tantangan inovasi dan sektor terbarukan. Petronas ini perlu investasi lebih besar teknologi hijau dan digitalisasi supaya bisa bersaing di era transisi energi. Dan ketiga itu mempunyai risiko regulasi dan lingkungan. Karena beroperasi di banyak negara, Petronas ini perlu menghadapi aturan, isu, dan lingkungan yang berbeda-beda, bisa cukup rumit untuk dikelola. Dan ada peluang. Nah, sekarang kita bahas dari peluangnya. Sebenarnya di tengah perusahaan besar industri energi, Petronas punya beberapa kesempatan. Yang pertama itu transisi energi global. Peralihan menuju energi bersih justru bisa menjadi peluang buat Petronas. Misalnya dengan masuk ke bisnis hidrogen, tenaga surya, dan bioenergi. Yang kedua itu ekspansi ke pasar baru. Negara-negara berkembang masih butuh energi dalam jumlah besar. Jadi Petronas ini bisa memperluas eksplorasi dan jaringan distribusi di wilayah-wilayah baru. Dan yang ketiga itu kemitraan strategis. Petronas bisa bekerja sama dengan perusahaan atau energi bersih untuk mempercepat transportasi bisnisnya menuju arah yang lebih hijau. Dan selanjutnya itu ada ancaman. Yang pertama itu fluktuasi minyak dan gas. Harga energi global yang naik turun bisa berdampak pada pendapatan investasi Petronas. Yang kedua itu persaingan global yang ketat. Petronas itu harus bersaing dengan raksasa-raksasa energi dunia seperti ExxonMobil, Shell, dan BP. Dan yang ketiga itu tekanan dari isu ESG dan aktivitas lingkungan. Sekarang banyak investor masyarakat yang menuntut perusahaan itu lebih transparan, lebih hijau, dan lebih berkelanjutan. Jadi Petronas ini harus beradaptasi dengan tuntutan ini. Jadi secara keseluruhan itu Petronas punya fondasi yang kuat dan peluang untuk terus berkembang. Jadi tetap harus siap menghadapi tantangan dan perubahan industri energi global. Selanjutnya kita bahas mengenai bagaimana Petronas memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain besar di industri energi global. Jadi saat ini Petronas sedang meninjau ulang portofolio buluannya. Artinya mereka lagi mengevaluasi ulang seluruh kegiatan dan eksplorasi dan produksinya. Langkah ini penting sekali untuk memastikan bahwa mereka tetap kompetitif dan berkelanjutannya di tengah berbagai tantangan seperti tekanan geopolitik dan perubahan teknologi dan kebijakan energi yang semakin kompleks. Intinya, peninjauan ini menunjukkan kalau Petronas benar-benar komit dan tetap relevan dan adaptasi terhadap perubahan industri energi dunia. Selain itu, Petronas juga fokus ekspansi yang jelas, salah satunya di pasar Brazil. Nah, di sini Petronas sudah membangun kehadiran yang cukup kuat dan integritas di seluruh rantai nilai energi, mulai dari pengoperasian ladang minyak sampai jaringan distribusi. Bahkan mereka sudah punya 30 stasiun minyak yang aktif beroperasi di negara tersebut. Langkah ini menunjukkan
strategi jangka panjang Petronas dalam memperkuat ketahanan bisnisnya sekaligus menciptakan nilai tambah pasar internasional dan strategis. Dan terakhir, Petronas juga mengadopsi pendekatan yang sangat dinamis terhadap perubahan global. Mereka sadar bahwa dunia energi nggak bisa ditebak, ada konflik internasional, harga energi yang turun, dan juga transisi besar menuju energi bersih. Karena itu, Petronas menekankan pentingnya fleksibilitas dan adaptasi cepat. Dengan strategi ini, mereka bukan cuma bertahan, tapi juga terus berkembang sebagai perusahaan energi yang tangguh, inovatif, dan visioner. Jadi, secara keseluruhan, Petronas menunjukkan bahwa di tengah dinamika global yang rumit, kunci keberhasilan adalah adaptasi, inovasi, dan fleksibilitas. Itulah yang membuat Petronas menjadi salah satu pemain utama di industri energi dunia. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang tantangan yang dihadapi Petronas di pasar global, serta bagaimana strategi dan solusi untuk mengatasi masalahnya. Tantangan Petronas di pasar global yang pertama itu, tantangan dihadapi Petronas adalah fluktuasi atau harga energi global. Harga minyak dan gas ini sering berubah-ubah entah karena faktor geopolitik, perang, atau perubahan permintaan di berbagai negara. Nah, kondisinya ini pasti berpengaruh besar terhadap pendapatan dan perencanaan jangka panjang perusahaan. Yang kedua itu Petronas juga dihadapkan pada peralihan dan energi terbarukan. Sekarang dunia lagi bergerak di energi bersih seperti tenaga surya dan hidrogen. Sementara sebagian bisnis Petronas masih berbasis minyak dan gas. Jadi mereka harus melakukan transformasi besar-besar supaya bisa tetap relevan di masa depan. Yang ketiga itu, tantangan lainnya adalah persaingan internasional yang semakin ketat. Petronas harus bersaing dengan raksasa-raksasa energi dunia seperti Shell, ExxonMobil, dan BP, terutama di sektor ekspor. Jadi kompetisinya itu benar-benar sengit. Dan yang keempat itu, regulasi lingkungan yang semakin ketat. Banyak negara memperketat aturan soal emisi dan eksplorasi energi. Artinya, Petronas harus memastikan operasionalnya tetap memenuhi standar lingkungan yang tinggi agar bisa tetap diterima di pasar. Jadi bisa kita simpulkan, meskipun Petronas menghadapi berbagai tantangan besar mulai dari fluktuasi harga, tekanan lingkungan, sampai persaingan global, tapi dengan strategi tepat dan inovasi, diversifikasi dan berkelanjutan, Petronas berhasil tetap kompetitif dan relevan di tengah perubahan besar industri energi dunia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang logo Petronas. Pertama, mari kita bahas arti dari logo Petronas. Logo Petronas memiliki makna yang sangat filosofis dan visual yang kuat. Bentuk geometrisnya menyerupai huruf P yang melambangkan huruf awal dari Petronas sekaligus arah menuju masa depan. Di dalam logo terdapat bentuk segitiga yang menggambarkan tiga pilar utama, yaitu kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, dan Petronas sendiri. Warna hijau janggut pada lambang Petronas melambangkan laut dan daratan yang menjadi sumber energi sekaligus kehidupan. Sementara itu, warna putih pekat menunjukkan nilai-nilai kepercayaan, integritas, dan transparansi yang dijunjung tinggi oleh Petronas. Selain itu, garis tunggal yang berkelanjutan pada logo mencerminkan semangat inovasi
pasokan dan distribusi hilir, termasuk kilang pemasaran dan retail produk energi seperti bahan bakar dan perumahan. Ketiga, petrokimia dan gas, di mana Petronas memproduksi berbagai bahan kimia industri serta gas alam cair. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai dampak positif dan dampak negatif dari global Petronas. Dampak positif global Petronas yang pertama dari sisi positif, Petronas memberikan kontribusi yang sangat besar bagi Malaysia dan juga bagi dunia. Yang pertama, peningkatan pendapatan negara sebagai perusahaan milik pemerintah Malaysia, ekspansi global. Petronas telah menyumbang secara signifikan terhadap pendapatan nasional, terutama melalui dividen dan pajak yang dibayar kepada negara. Yang kedua, transfer teknologi dan keahlian. Dengan beroperasi di berbagai negara, Petronas menjadi sarana pertukaran teknologi dan pengetahuan, sekaligus peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal di tempat mereka beroperasi. Selanjutnya, stabilitas energi regional. Kehadiran Petronas di berbagai wilayah membantu menjaga ketersediaan dan kestabilan pasokan energi yang sangat penting bagi perekonomian negara-negara di kawasan tersebut. Yang terakhir, citra positif Malaysia di dunia. Petronas menjadi simbol keberhasilan badan usaha milik negara Malaysia yang mampu bersaing di tingkat global. Hal ini turut memperkuat diplomasi, ekonomi, dan reputasi Malaysia di kancah internasional. Yang tadi merupakan dampak positif dari global Petronas. Sekarang saya akan membahas dampak negatif global Petronas. Di balik berbagai keberhasilan tersebut, Petronas juga menghadapi beberapa tantangan dan dampak negatif. Yang pertama adalah ketergantungan pada energi fosil. Meskipun Petronas mulai berinvestasi di sektor energi terbarukan, sebagai besar kegiatan bisnisnya masih berfokus pada minyak dan gas yang berkontribusi terhadap emisi karbon dan perubahan iklim global. Yang kedua, resiko geopolitik dan investasi. Karena beroperasi di banyak negara, Petronas tidak terlepas dari resiko konflik politik